diinterogasi, ini siapa dek, ini kamu deket sama siapa gitu, hati-hati loh gitu. Kayak aku udah gede gitu, ngapain kamu, aku udah bisa memfilter gitu loh, memfilter mana yang nggak boleh aku lakuin, mana yang boleh aku lakuin gitu. Jadi emang bener kakak bisa. Halo semua, kenalin aku Dinda Ayu dari FKIP. Di sini aku sebagai sulung. Halo, kenalin nama aku Danastri, aku dari FMIPA UNS, aku sebagai bungsu. Oke. Pernyataan pertama, anak sulung itu suka nyuruh, gimana? Bisa dijawab hampir 100% ya, soalnya selain mager, karena kan kita juga punya adik. Nah, ya mau nyuruh siapa lagi selain adik gitu kan, menurut aku ya. Oke, kalau dari sisi bungsu gimana? Dari sisi yang disuruh-suruh ya. Iya. Nah, kalau sebagai adik sih tertekan pasti, tapi itu udah kayak takdir aja sebagai bungsu gitu, nggak bisa dirubah. Oke, next question. Anak sulung selalu disalahkan. Kalau itu nggak selalu ya, tapi ya kalau ada apa-apa tuh pasti yang saya anak sulung. Kayak kesalahan dikit aja, padahal itu bungsu yang salah, tapi yang disalahin gimana sih kakaknya, ya kayak gitu deh masukannya, disuruh-suruh. Kalau anak bungsu yang waktu apa tuh di Bener nggak kakaknya tuh selalu disalah-salahkan? nggak juga sih. Aku nggak setuju sama statement itu, karena ya kalau di keluarga aku, kalau kamu ada kesalahan ya emang salah kamu, bukan nyalain kakaknya gitu. Playing victim nggak sih? Oke, next question. Anak bungsu si paling dimanja. Aduh, iya sih. Aku ngerasain benefit itu di keluarga aku, karena ya kamu kecil sendiri, cewek, ya aku ngerasain, setuju. Setuju juga sih, soalnya ya mau gimana lagi ya, apa-apa selalu ke bungsu, apa-apa selalu ke adik, jadi ya kakaknya kalah aja sih udah. Oke, next question. Anak bungsu harus selalu tinggal di rumah, nggak boleh merantau. Iya, itu salah satu kayak apa yang nggak enaknya jadi anak bungsu, karena dianggapnya tuh masih kecil mulu. Padahal mah udah kuliah, udah pengen free, bebas gitu. Tapi orang tua selalu, kamu masih kecil dek, nggak usah kemana-mana dulu, sama mama sama bapak dulu gitu. Kalau aku setuju sih, soalnya kan anak bungsu jatuhnya kayak ngejaga keluarga nggak sih, saat kakaknya keluar kota atau kakaknya keluar mana-mana gitu lah. Iya, nemenin Iya, orang tuanya. Anak sulung itu menjadi harapan orang tua. Kalau aku sih bukan harapan orang tua lagi, cuma harapan orang tua banget gitu loh. Sebenarnya setiap anak kan harapan orang tua, cuma anak sulung tuh kayak ya pokoknya kamu salah satunya harapan gitu, jadi harus semaksimal mungkin harus bisa kecapai si harapan itu. Kalau enggak tuh kayak ngerasa bersalah, ngerasa sedih sendiri gitu di keluarga. Bener banget, kalau anak sulung iya emang harapan keluarga, terus tapi anak bungsu juga ada kayak ada beban gitu. Kalau kakaknya udah misalnya lulus S2, kamu tuh kayak dibanding-bandingin gitu jadi bungsu. Oke. Anak bungsu itu pelengkap harapan orang tua kalau kakaknya nggak bisa melengkapi. Bener banget, karena kalau kita tuh dituntut kayak kakakmu lebih baik dari kamu jadi dituntut jadi ini loh kayak kakak gitu, lebih kayak lebih apa ya, kayak pokoknya kamu harus lebih dari kakakmu gitu, nggak boleh kurang, nggak boleh ada salah gitu, pokoknya ngelengkapin kakaknya deh gitu. Aku setuju sih sama Dana sih, soalnya apa ya, perbandingan di keluarga itu terasa banget sih saat ya contohnya kakak adik aja lah, pasti kakaknya lebih di kamu harus jadi kayak dia, padahal kan nggak harus gitu loh, maksudnya sesuai jalannya aja. Anak sulung itu dididik lebih keras. Kalau itu sebenarnya di keluarga gue tuh semua dididik keras ya, cuma
anak sulung itu lebih dididik bertanggung jawab karena jatuhnya dia masih punya adik, terus juga harapan orang tua juga tadi. Makanya kayak kalau anak sulung gagal nih, rasanya tuh kayak adikku gimana ya, kayak nggak bisa buat bahagia itu kayak susah gitu. Jadi makanya harus mandiri, harus kerja keras juga, ya harus dijalanin sih. Dari aku setuju kalau anak sulung tuh harus begitu, karena kayak aku ngeliat kakak-kakakku, ini kamu tuh harapan keluarga loh, anak sulung, terus nanti kalau kamu gagal, gimana adikmu nanti gitu. Jadi aku sebagai bungsu tuh kadang kasihan sebagai kakak-kakakku gitu, karena tuntutan mereka tuh lebih berat daripada anak bungsu gitu. Oke. Anak bungsu bebas memilih apapun, entah itu prodi kuliah yang diambil ataupun yang hal lainnya. Aku nggak setuju. Karena aku tuh masih diarahin gitu loh, karena sebagai bungsu kamu tuh kayak dianggapnya kamu kurang berpengalaman lah ya di hidup karena masih kecil gitu dianggapnya. Jadi kalau masalah free bebas buat milih prodi ataupun itu belum ngerasain benefit itu, karena ya masih diatur, pilih prodi dek, kamu harus gini loh dek, kamu harus ngikutin kakak gitu, terus harus lebih dari kakak gitu. Jadi masih diarah-arahin seperti itu. Kalau di keluarga aku sih ini ya malah bebas. Kayak bungsu tuh bebas mau kemana aja, kecuali kakaknya itu kayak harus bener-bener udah bagus gitu loh. Kalau kakaknya kan pasti kayak kamu harus ke jurusan ini biar nanti kerjamu ini biar lebih jelas. Tapi kalau si bungsu kayak ya udah terserah kamu maunya di mana. Next question, anak sulung bisa memegang peran pengganti ayah dan ibu untuk adiknya. Kalau dari aku sih harus bisa ya. Cuma kalau aku pribadi kayak takut gitu loh, maksudnya gimana ya, aku bisa nggak ya. Sampai sekarang tuh alhamdulillahnya kan keluarga masih utuh gitu loh. Jadi sebisa mungkin ya udah peranku tuh sebagai kayak ayah atau ibu buat adikku tuh kayak masih belum, karena apa ya, kegiatanku terus urusan pribadiku aja masih kurang teratur gimana kalau ya ke adik gitu. Jadi kalau aku pribadi masih belum bisa, tapi untuk kedepannya, untuk dewasa nanti emang aku harus kayak gitu sih. Kalau aku statement itu setuju, karena ada beberapa dari kita tuh ya broken lah ya gitu. Peran kakak tuh sangat dibutuhkan buat adik-adiknya gitu, karena kalau nggak sama kalian tuh sama siapa lagi, karena orang tua kan juga misah-misah gitu. Aku sebagai ya yang broken home gitu, jadi ngerasain peran kakak. Kalau nggak ada orang tua, curhatnya ke kakak. Kalau ada masalah ini, pengen curhatnya ke kakak gitu. Anak bungsu itu selalu mengandalkan kakaknya. Iya, bener banget. Tadi aku udah bilang kalau aku tuh pengen peran kakakku tuh ya maksimal gitu. karena ya tahu sendiri kondisi orang tua kayak gitu, jadi kak aku pengen curhat gini, dia selalu ada gitu, pengen gitu kayak gitu. Jadi ya aku setuju. Kalau aku setengah-setengah ya, sebenarnya mengandalkan sih setuju banget, cuma dari aku tuh jangan terlalu sering gitu loh. Maksudnya kita kan nggak tahu ke depannya ya, kalau misalkan si Ade masih ngandelin kakaknya terus, dia malah nggak bisa dewasa dengan diri sendiri gitu loh. Jadi kayak aku lebih kesering, kamu coba sendiri dulu, kalau nggak bisa baru aku bantu. Jadi bukan langsung ngandelin ke aku gitu. Jadi ya udah, aku usahain buat ngajarin dia untuk mandiri lagi. Oke. Anak sulung terlalu gengsi untuk mengungkapkan rasa sayang ke adik-adiknya. Kalau itu ya banget, karena apa ya? Kalau ngomong misalkan ketemu nih kayak aku sayang, kayak jatuhnya tuh kayak apa ya, deg-degan sendiri gitu loh, padahal kan cuman kata-kata yang biasa, tapi kalau bener-bener dari hati tuh nggak bisa diungkap sih menurutku. Jadi ungkapan rasa sayang itu nggak harus ucapan aku sayang, cuma kayak perhatian atau kayak peduli, itu udah cukup sih. Aku malah nggak pernah bilang sayang ke adik, itu nggak pernah. Aku sebagai bungsu ngerasain banget sih kalau kenapa sih gengsi. Karena gimana ya? Karena adik tuh juga pengen di gimana ya? Pengen diapresiasi gitu lah. Kalau
ini loh adik, kamu sayang nggak sih sama aku gitu loh. Jadi emang aku ngerasain di keluarga aku tuh saling gengsi buat ngungkapin perasaan sayang, ngungkapin dengan kata-kata gitu lah. Jadi ya kalau mau ngungkapin aja gitu lah. Nggak bisa. Kita sebagai adik tuh malah seneng. Agak susah tapi tetap nggak bisa kok. Kalau aku ya, kalau aku tetap nggak bisa. Mungkin di luar sana ya sebagai kakak lebih sering kali ya kayak sayang gitu kan. Tapi nggak bisa. Tapi mungkin kebentuk lain kali ya. Oke. Anak bungsu, kalau ada yang deketin, harus minta restu dulu ke kakak. Ya benar. Benar, dan kakak aku itu cowok kan. Jadi ya emang menjaga itu gitu. Aku di chat aja kayak di chat cowok aja kayak udah diinterogasi gitu loh. Diinterogasi, ini siapa dek, ini kamu deket sama siapa gitu, hati-hati loh gitu. Kayak aku udah gede gitu, ngapain kamu, aku udah bisa memfilter gitu loh, memfilter mana yang nggak boleh aku lakuin, mana yang boleh aku lakuin gitu. Jadi emang bener kakak bisa. Kalau dari aku harus sih. Jadi tuh kayak ya aku nggak mau adik kenapa-kenapa, itu yang pertama ya. Saya kan tanggung jawab adik itu pasti aku, misalnya adik kenapa-kenapa sama cowok, ya orang tua pasti nanyanya itu ke aku gitu loh. Jadi kalau dia deket sama cowok, aku selalu bilang, kamu ngomong ya, kamu lagi deket sama siapa, terus cerita, misalkan mau keluar sama dia atau mau apa sama dia. Kalau misalnya nggak boleh sama orang tua ya, aku bantu nggak apa-apa, cuma jujur lah, kayak terungkap apa, kayak lebih jujur lah pokoknya. Jangan diem-diem. Kalau diem-diem tuh kalau kejadian apa kan aku yang harus tanggung jawab gitu. Jadi ya udah, pokoknya tuh harus jujur. Kalau misalnya lagi deket sama cowok ataupun sama cewek. Tapi itu lebih ke privasi. Privasi boleh, tapi tuh tahu gitu loh, kayak oh ya adekku lagi deket sama si A, udah, untuk selebihnya sedekat kayak gimana terserah kalian. Cuma kalau misalnya ada apa-apa sama adekku kan jadi aku bisa ngehubungin si A gitu loh. Jadi nggak kepikiran dan nggak khawatir juga. Oke, the last question. Mau nggak sih kalian tukar posisi anak sulung jadi anak bungsu jadi anak sulung? Kalau dari aku sih nggak mau deh. Jadi kayak udah dari dulu udah terbentuk kayak gini, jadi udah kayak gini aja gitu loh. Walaupun emang berat harus tanggung jawab dan segala macem, tapi akan aku jalanin sih. Kalau misalnya tukeran tuh belum tentu aku bisa jadi kayak dia, belum tentu aku bisa apa ya lebih dari dia. Jadi ya udah takdirnya kayak gini. Jadi ya udah dijalanin karena emang itu udah sesuai proporsinya masing-masing. Ya kalau dari aku sama kayak Kak Dinda, karena aku tuh kalau aku lihat anak sulung tuh kayak udah harapan orang tua tinggi banget ke mereka. Jadi aku nggak mau harapan itu tuh jatuh ke tangan. Jadi aku ya walaupun dibatasi sebagai bungsu, tapi aku lebih nyaman sebagai bungsu karena kayak kasih sayang tuh lebih banyak Oh, ya bener. Gitu. Oke, udah. Yeay.